Wes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mekanisme dan keseimbangan pasar. Sebelumnya perkenalkan, saya Nur Afifah Yuningsih dengan NIM 2410804037. Perkenalkan, nama saya Mafira Fitri Dewi Maulani dengan NIM akhir 131. Perkenalkan, saya Zahra Amalin dengan NIM akhir 132. Saya Zakia Rahmatulaila dengan NIM akhir 138. Intervensi pasar. Yang pertama ada definisi atau pengertian intervensi pasar. Intervensi sendiri berarti campur tangan, sedangkan pasar berarti pekan, bazar, tempat perdagangan atau tempat terjadinya transaksi jual beli. Jadi dari sini dapat disimpulkan bahwa intervensi pasar merupakan ikut terlibat atau campur tangan dalam manajemen pasar, misalnya dalam masalah harga, pengendalian produksi, dan distribusi barang maupun jasa. Nah, tujuan dari adanya intervensi pasar dalam Islam, yang pertama yaitu untuk mencegah adanya praktik curang dan penimbunan barang. Kemudian untuk melindungi masyarakat dari kezaliman harga, dan untuk menjaga keseimbangan dan juga keadilan ekonomi. Yang selanjutnya ada pendapat ulama tentang intervensi pasar dalam jual beli. Yang pertama ada pendapat yang melarang adanya intervensi pasar. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, pemerintah tidak boleh melakukan intervensi pasar. Adanya larangan ini didasarkan atas argumentasi logis. Yang pertama yaitu bahwa manusia bebas menentukan harga hartanya atau barangnya. Artinya, setiap individu itu memiliki hak penuh untuk mengelola, menggunakan, dan menentukan harga suatu harta atau barang yang dimilikinya sesuai dengan kehendaknya. Yang kedua, hakim harus adil bagi penjual dan pembeli. Maksudnya adalah pemerintah atau seorang penguasa itu memiliki tugas menjaga keadilan dan keseimbangan kepentingan antara penjual dan pembeli. Pemerintah tidak boleh hanya memihak kepada pembeli dengan menekan harga terlalu rendah atau hanya memihak kepada penjual dengan membiarkan harga terlalu tinggi. Yang ketiga, pembatasan harga terkadang membawa kemudaratan bagi penjual dan pembeli. Misalnya, pemerintah menetapkan suatu harga maksimum barang atau jasa. Nah, mungkin hal ini membawa kebaikan, akan tetapi jika dilakukan tanpa adanya pertimbangan yang matang, dapat menyebabkan kerugian. Misalnya, dari harga maksimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah tadi, bagi pihak penjual itu masih terlalu rendah. Akibatnya, penjual akan enggan untuk menjual barang atau jasanya, dan justru malah melakukan penimbunan barang yang menyebabkan kelangkaan. Bagi pihak pembeli, adanya kelangkaan tadi membuatnya menjadi kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya. Bahkan, harga di pasar bisa menjadi naik. Kemudian yang kedua, ada pendapat yang membolehkan adanya intervensi pasar. Dalam mazhab Hanafi dan Maliki, pemerintah boleh menetapkan harga terutama pada barang-barang sekunder untuk menjaga kemaslahatan masyarakat. Nah, misalkan ada penjual yang mematok harga terlalu tinggi. Di sini, pemerintah memiliki wewenang untuk menentukan harga. Dasar hukum dari kewenangan pemerintah dalam menetapkan harga ini mengacu pada prinsip kemaslahatan. Yang selanjutnya, penentuan harga. Penentuan harga adalah proses menetapkan besarnya harga jual suatu barang atau jasa yang akan ditawarkan kepada konsumen. Faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan harga diantaranya yaitu biaya produksi, kemudian keuntungan yang diinginkan oleh penjual, permintaan dan penawaran di pasar, serta persaingan antar penjual. Yang selanjutnya ada prinsip penting yang menjadi dasar penentuan harga yang adil menurut ekonomi Islam. Yang pertama ada transparansi dan keterbukaan. Maksudnya adalah harga harus ditetapkan secara terbuka dan transparan, sehingga semua pihak yang terlibat dalam transaksi dapat mengetahui nilai sebenarnya dari barang atau jasa yang diperdagangkan.
Yang kedua, larangan monopoli dan manipulasi harga. Prinsip ekonomi Islam melarang praktik monopoli dan manipulasi harga yang merugikan konsumen. Penetapan harga yang adil harus dilakukan dalam lingkungan persaingan yang sehat pada penawaran dan permintaan yang sesungguhnya. Yang ketiga, keadilan dalam penetapan harga. Harga yang adil harus menentukan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam transaksi, baik penjual maupun pembeli. Penetapan harga yang wajar harus memperhatikan biaya produksi yang adil serta memberikan keuntungan yang layak bagi penjual tanpa mengeksploitasi pembeli. Yang keempat, berdasarkan prinsip syariah. Harga yang adil dalam ekonomi Islam harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mencakup larangan adanya bunga, ketidakpastian berlebihan, dan perjudian. Yang keenam, penetapan harga yang berdasarkan nilai. Dalam ekonomi Islam, harga dapat ditetapkan berdasarkan pada nilai dan manfaat yang diberikan oleh barang atau jasa tersebut kepada masyarakat. Dengan demikian, harga yang adil adalah harga yang sebanding dengan manfaat yang diterima oleh pembeli. Dan yang terakhir, ada peran pemerintah. Pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan mekanisme harga yang adil dalam ekonomi Islam. Mereka harus mengawasi pasar untuk mencegah praktik-praktik yang merugikan dan dapat mengatur harga jika diperlukan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang harga dalam pandangan Islam. Dalam pandangan Islam, harga merupakan hasil kesepakatan antara penjual dan pembeli yang didasari prinsip taradi, sama dengan saling rida, tanpa adanya paksaan dan penzaliman dari salah satu pihak. Harga berfungsi sebagai standar pertukaran antara uang dan barang atau jasa dalam akad yang sah. Penentuan harga boleh dilakukan dengan berbagai metode selama sesuai dengan prinsip keadilan dan tidak merugikan pihak lain. Islam tidak melarang mekanisme pasar selama berjalan secara wajar dan adil. Harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran yang mencapai titik keseimbangan alami. Namun, jika terjadi distorsi seperti penimbunan barang atau ketidakadilan pasar, pemerintah diperbolehkan melakukan intervensi demi menjaga keadilan sosial dan kestabilan ekonomi. Prinsip utama dalam penetapan harga menurut Islam adalah kejujuran, keadilan, dan kerelaan kedua pihak agar transaksi berlangsung secara halal dan berkah. Islam juga melarang penimbuhan ataupun bisa disebut ikhtiar dan manipulasi harga karena dapat merugikan masyarakat dan menyebabkan ketidakadilan ekonomi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidak menetapkan harga ketika diminta oleh para sahabat, karena beliau menegaskan bahwa yang menentukan harga adalah Allah. Maksudnya harga ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran alami dari pasar. Ada pula prinsip-prinsip harga dalam pandangan Islam. Yang pertama ada prinsip taradi atau bisa disebut saling ridha. Itu adanya transaksi harga harus atas dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa paksaan, dan tidak boleh ada unsur penipuan atau kecurangan. Yang kedua ada prinsip keadilan. Harga harus mencerminkan nilai yang wajar dan tidak merugikan salah satu pihak. Penjual tidak boleh mengambil keuntungan berlebihan. Yang ketiga ada prinsip kejujuran dan transparansi. Penjual wajib menjelaskan kondisi barang secara jujur, dilarang menipu kualitas, ukuran, atau nilai barang. Yang keempat ada prinsip larangan ikhtiar. Bisa disebut penimbunan barang. Islam melarang penimbunan barang untuk menaikkan harga dalam merugikan masyarakat. Yang kelima ada prinsip kemaslahatan, masalah umat. Bisa disebut penentuan harga harus membawa manfaat bagi masyarakat, bukan hanya keuntungan individu. Yang keenam ada kebebasan yang bertanggung jawab, yaitu pasar bebas boleh berjalan tetapi tetap dalam batas syariat dan etika Islam. Berikutnya ada regulasi harga, penentuan harga oleh pasar. Regulasi harga oleh pasar menunjukkan bahwa pasar memiliki mekanisme alami untuk menyeimbangkan harga dan jumlah barang atau jasa melalui interaksi antara permintaan dan penawaran, tanpa adanya campur tangan pemerintah. Meskipun efisien, sistem ini tetap memiliki kelemahan seperti kecurangan, ketidakadilan, penimbuhan, dan ketidakstabilan harga.
Maka dalam hal ini intervensi pemerintah diperbolehkan bahkan diperlukan. Dalam pandangan Islam, pasar bebas diperbolehkan selama berjalan secara adil dan etis. Harga yang terbentuk dari mekanisme pasar, supply dan demand, dianggap sah selama tidak ada praktik curang seperti penimbunan, kartel, atau manipulasi. Namun pemerintah, ulil amri, boleh melakukan intervensi harga jika terjadi kezaliman dalam pasar, harga terlalu tinggi karena monopoli atau penimbunan, dan masyarakat dirugikan akibat ketidakseimbangan pasar. Tujuannya bukan untuk mengontrol pasar secara berlebihan, tetapi untuk menjaga keadilan dan kemaslahatan umum. Prinsip dasar regulasi harga adalah larangan riba dan penipuan garar, ada juga keadilan dan transaksi, dan yang terakhir menjaga keseimbangan antara hak penjual dan pembeli. Ada pula ciri-ciri penentuan harga menurut Islam. Yang pertama, terbentuk secara alami oleh mekanisme pasar. Harga muncul dari interaksi antara penawaran dan permintaan yang jujur. Yang kedua, tidak ada paksaan atau monopoli. Tidak boleh ada pihak yang menguasai pasar untuk mengatur harga sepihak. Yang ketiga, adanya persaingan yang sehat. Persaingan antar pedagang diperbolehkan selama tidak merugikan pihak lain. Yang keempat, adanya peran pemerintah sebagai pengawas. Pemerintah boleh intervensi jika terjadi penipuan, penimbunan, atau ketidakadilan harga. Yang kelima, menjaga kestabilan dan keadilan ekonomi. Maksudnya, tujuan akhirnya agar keseimbangan sosial dan ekonomi tetap terjaga. Selanjutnya, penentuan harga oleh Rasulullah. Dalam teori ekonomi Islam, mengenai harga pertama kali dapat dilihat melalui sebuah hadis, di mana seorang sahabat mengusulkan kepada Rasulullah untuk menentukan harga di pasar. Namun Rasulullah menolak dan menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak untuk menentukan harga di pasar. Dalam pandangan ilmu ekonomi modern, hal ini dikenal dengan istilah kekuatan pasar, yakni kondisi di mana pasar berjalan secara alami berdasarkan interaksi antara penawaran dan permintaan di pasar tanpa adanya intervensi harga, kecuali jika terjadi monopoli, kecurangan, pemaksaan, dan kezaliman yang dapat merugikan konsumen. Sehingga setiap transaksi atau permintaan dan penawaran harus berdasarkan asas suka sama suka. Tokoh ekonomi Islam dalam penentuan harga. Yang pertama yaitu ada Ibnu Taimiyah, yang mana beliau menggunakan prinsip harga adil. Ibnu Taimiyah berpandangan bahwa jika harga mengalir secara alami sesuai kondisi pasar, akan muncul harga yang adil atau price justum. Dan oleh karena itu pemerintah tidak boleh ikut campur dalam menetapkannya atau tas'ir. Kemudian dalam faktor perubahan harga, kenaikan atau penurunan harga disebabkan oleh kekuatan pasar atau perubahan demand dan supply sendiri, serta adanya ketidakadilan dalam penetapan harga. Harga bisa naik karena penurunan jumlah barang yang tersedia atau supply, ataupun peningkatan jumlah penduduk atau permintaan demand. Kemudian untuk indikator harga, penetapan harga harus mempertimbangkan harga standar yang berlaku, kualitas produk yang dapat diterima sebagai barang yang sama, waktu yang spesifik, dan tidak adanya unsur penipuan. Kemudian selanjutnya ada Ibnu Khaldun. Untuk mekanisme pasar sendiri, menurut Ibnu Khaldun, faktor yang sangat berpengaruh dalam menentukan harga di pasar adalah permintaan dan penawaran. Mekanisme pasar sangat penting untuk menghasilkan keseimbangan. Kemudian untuk harga adil, untuk penentuan kebijakan harga yang adil atau al-qimah al-adil adalah ketika barang yang dijual dan yang diterima sama dengan komoditas yang dijual di daerah tertentu. Kemudian ada peran pemerintah, di mana Ibnu Khaldun menyebutkan bahwa pemerintah adalah pasar terbesar. Solusi untuk resesi adalah mengecilkan pajak dan meningkatkan pengeluaran pemerintah. Dan yang terakhir yaitu ada Al-Mawardi, Abu Yusuf, dan Al-Ghazali. Pemikiran tokoh-tokoh ini selaras dengan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun, menyimpulkan bahwa harga seharusnya ditentukan oleh mekanisme pasar, dan intervensi penetapan harga oleh pemerintah hanya dapat dilakukan apabila terjadi distorsi pasar untuk melindungi kepentingan masyarakat. Secara fundamental, para tokoh ekonomi Islam sepakat bahwa harga seharusnya ditentukan oleh mekanisme pasar yang kompetitif melalui interaksi permintaan atau demand dan penawaran atau supply.
Konsep ini berakar dari hadis Nabi Muhammad SAW yang menolak usulan penetapan harga atau tas'ir di pasar, menegaskan bahwa Allah lah yang menentukannya atau sunatullah, sebuah konsep yang setara dengan hukum supply and demand. Pakar ekonomi Islam kontemporer menyebutkan bahwa mekanisme pasar bebas Islami ini sebagai tangan-tangan Allah atau God's hands, yang lebih tepat dari istilah tangan tak terlihat atau invisible hand milik Adam Smith. Dari materi-materi yang sudah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa regulasi harga terjadi secara alami melalui kesepakatan antara penjual dan pembeli, yang terbentuk dari interaksi permintaan dan penawaran yang didasari prinsip keadilan dan kerelaan. Mekanisme pasar diperbolehkan selama berjalan jujur dan adil tanpa adanya intervensi pemerintah, kecuali jika terjadi kecurangan, ketidakadilan, penimbunan, dan ketidakstabilan harga untuk mengembalikan keseimbangan dan melindungi kepentingan masyarakat luas. Jadi, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa mekanisme pasar dalam Islam bukan sekedar sistem ekonomi, tetapi juga sebagai sarana untuk menegakkan nilai moral, keadilan, dan kemaslahatan umat dalam aktivitas ekonomi.